Pemerintah menganggarkan biaya 8,3 miliar rupiah untuk membeli mobil baru di Istana Kepresidenan. Pihak istana berdalih pengadaan itu untuk mobil bagi tamu negara. Pengadaan tersebut bersumber dari dana APBN tahun 2022 melalui tender yang dimenangkan oleh PT Satria Internusa Perkasa. Juru bicara Menteri Sekretaris Negara Valdo Maldini menyebut anggaran sebesar 8,3 miliar ini merupakan bagian dari peremajaan mobil dinas kenegaraan. Pasalnya saat ini banyak mobil untuk tamu negara yang sudah tidak berfungsi dengan baik. Padahal Indonesia akan menjadi tuan rumah sejumlah perhelatan berskala internasional, salah satunya KTT G20 November mendatang. Pengadaan ini untuk kegiatan kenegaraan. Tamu-tamu negara kita akan menggunakan kendaraan dinas ini. Sehingga kami ingin semua fungsi bisa berjalan optimal agar mereka semua bisa merasakan kenyamanan. Ini bisa kita lihat banyaknya mobil-mobil dinas yang sudah beroperasi sejak tahun 2013. Apabila tidak diremajakan, maka biaya servisnya akan semakin besar dan kami kira ini sudah waktu. Selain faktor biaya servis, Indonesia juga sedang menjadi presidensi G20. Salah satu isu penting yang diusung dalam presidensi G20 tahun ini adalah tentang pengurangan emisi karbon. Mobil yang tidak bisa berfungsi secara optimal tentunya akan memiliki emisi yang lebih besar. Sirkuit Mandalika akan dijajal pembalap-pembalap kelas dunia dalam tes pramusim MotoGP. Pembalap-pembalap MotoGP bersama krunya telah tiba di Lombok, Nusa Tenggara Barat untuk menjajal sirkuit Mandalika dalam tes pramusim MotoGP 2022. Setibanya di Lombok, para pembalap langsung menikmati keindahan pantai yang memang menjadi salah satu wisata andalan Indonesia. Marc Marquez, Alex Rins, Maverick Vinales, dan pembalap-pembalap lainnya langsung memamerkan kerja rasa liburan di media sosial mereka. Sementara para pembalap akan menjajal aspal sirkuit Mandalika selama 3 hari pada 11 hingga 13 Februari mendatang. Mereka hanya mengetes trek, mereka hanya muter-muter trek. Dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore mereka hanya muter. Jadi kita hanya buka, terserah mereka mau melakukan apapun. Dari jam 10 sampai jam 6. Gitu. Itu selama 3 hari? Selama 3 hari. Berarti setelah itu mereka pulang? Pulang. Nanti balik lagi, marah. Sistem travel bubble atau gelembung perjalanan diterapkan untuk tes pramusim MotoGP Mandalika sehingga pembalap dan krunya hanya berada di kawasan-kawasan tertentu saja selama berada di sana. Ada 23 hotel disiapkan untuk menginap dan terdapat tempat rapid antigen dan PCR yang dijaga petugas kesehatan. Seorang bocah berusia 4,5 tahun di Nelayan Indah, Kota Medan, Sumatera Utara, babak belur diduga dianiaya ayah tiri. Korban dianiaya saat sang ibu sedang di luar rumah. Bocah berinisial A ini mengalami luka lebam di bagian kepala dan bekas gigitan di bagian tangan, diduga dianiaya ayah tirinya. Peristiwa penganiayaan terbongkar saat tetangga curiga dengan luka lebam dan jalan sang anak yang terlihat lemas. Penganiayaan diduga dilakukan saat korban ditinggal pergi ke warung oleh sang ibu. Ibu korban telah melaporkan kasus penganiayaan ke Polres Pelabuhan Belawan dan berharap pelaku segera ditangkap karena kabur. Sedangkan korban masih trauma atas penganiayaan ini. Telinga sebelah kanan lagi. Si Hajre sama ayah tirinya itu di rumah. Pas keadaan itu saya pulang dia udah pingsan, nggak sadarkan diri gitu. Digendongan ayahnya. Saya ngomong marah-marah gitu, kesel sama dia. Panik gitu. Kampung Tugurejo, Desa Pait, Kecamatan Siwalan, Pekalongan mendadak sepi dan sunyi sejak 3 hari ini. Hal ini lantaran ditinggal semua penduduknya yang mengungsi akibat banjir yang masih terjadi. Kampung Tugurejo, Desa Pait mendadak sepi karena ditinggal mengungsi oleh sebagian besar penduduknya. Warga dikagetkan dengan datangnya banjir yang sudah berlangsung selama 3 hari dengan ketinggian setengah hingga 1 meter. Mereka saat ini masih bertahan mengungsi di lokasi aman di sebuah rumah kosong milik perusahaan tekstil setempat. Ketersediaan kamar di sejumlah rumah sakit di Jakarta mulai penuh. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.